Konspirasi, di mana tempat kita ngobrol seputar zodiak, terus juga ngobrol tentang kepribadian dan hal-hal yang sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, di Tiga Rasi juga kita bakal ngebahas berbagai sisi dari setiap zodiak. Mulai dari mitos yang sering beredar sampai fakta yang mungkin belum banyak orang tahu. Di pertama ini kita bakal mulai dari topik yang paling seru, yaitu kenalan sama zodiak Gemini, Taurus, Virgo. Karena ternyata nggak semua yang orang bilang tentang zodiak ini itu benar loh. Oke, sekarang berarti kita mau kenalan dulu sama zodiak masing-masing nih. Kalau aku zodiaknya Gemini. Kalau aku zodiaknya Taurus. Kalau aku zodiaknya Virgo. Oke, yang pertama kita bakalan ngebahas zodiak Virgo dulu kali ya. Kalau menurut kamu zodiak Virgo kayak gimana? Oke, boleh. Jadi di sini tuh ada zodiak aku sebagai Virgo. Virgo itu sering banget dikenal sebagai paling perfeksionis. Mereka tuh tipe orang yang suka semuanya rapi, teratur, dan sesuai rencana. Kalau ada hal kecil yang nggak dia suka, mereka bisa langsung kepikiran atau enggak overthinking. Tapi biasanya Virgo juga nih suka apa sih, kalau misalkan beta tuh suka lama, ya nggak sih? Ya, betul. Terus kadang karena saudaraku juga kan Virgo, terus dia tuh kalau misalkan bete ya udah bener-bener yang bakalan nyuakin orang yang kayak ya udah Bakalan diem gitu iya ya. bakalan diem gitu kan. Setahu aku sih Virgo kayak gitu. Setahu aku juga ya Virgo tuh overthinking banget orangnya gitu. Jelas banget overthinking. Tapi sebenarnya setiap orang juga kayak setiap Zodiak zodiak tuh ya. iya pada overthinking. Cuma beda-beda dari setiap zodiak, cuma gimana mungkin- orangnya juga Nah kan. iya, terus mungkin kalau misalkan dari si Virgo ini tuh mungkin dia yang lebih dikenalnya tuh sama si sifat overthinking ini gitu kan. Tapi kamu sering gak sih ngerasa bener kayak overthinking kayak gitu? Kali karena setiap orang tuh kan suka banyak kepikiran tuh. Misalnya tuh ada tugas nih, tugas kita itu salah nggak ya, ininya ngebahas ini tentang ini misalnya, ternyata temen aku kayak gini ya ngerjainnya, caputnya. Tapi kamu ini pernah gak sih kayak overthinking terus sampai jadi ya apa sih namanya tuh yang jadi suka susah tidur teh? Insomnia. Ya, Jadi insomnia. pernah gak sih? Nah aku juga sama karena mungkin zodiak aku kan Gemini juga. Yang tadi aku bilang juga kalau misalkan setiap zodiak tuh pasti namanya overthinking mah pasti ya. Cuman kalau misalkan si Virgo tuh overthinkingnya mungkin lebih dari si Gemini ini. Nah Gemini juga sama orangnya gampang kepikiran. Cuman kamu pernah nggak yang gampang kepikiran terus kepikiran berhari-hari sampai nggak bisa tidur? Pernah sampai kayak gini, misalnya aku buat sesuatu tuh sampai dipikirinnya berapa hari nih, padahal itu masalah itu udah berlalu-lalu nih ya. Nah, kalau di tentang percintaan Virgo tuh kayak gimana sih? Nih yang paling bucin ya kayaknya. kan ya. Bucin ini ya. Ya katanya sih orang bilang setia ya, tapi semua zodiak pasti setia nggak? Gimana balik lagi ke orangnya nggak Iya. sih ya? Tapi gampang ini nggak gampang. Tapi aku juga pernah dengar katanya Virgo tuh kalau misalkan dideketin sama orang gampang yang namanya luluh. Iya. Jadi gampang jatuh cinta orangnya tuh. Karena ini satu faktanya, kita harus suka cowoknya duluan. Oh, itu Tapi fakta itu setuju sih. Ya. Setuju sih. Jangan cowok itu misalnya ngejar-ngejar kita gitu, karena Virgo itu nggak suka. Berarti tuh kalau misalnya tentang percintaan, ada nggak sih menurut kamu yang kayak itu kan tadi yang kamu mungkin sifat baiknya gitu ya? Ada nggak sih kayak sifat buruknya yang tanpa kamu ketahui? Kalau misalkan biasanya nih, kalau misalkan kayak tadi, nanti aku bakal ngebahas zodiak Gemini juga. Tapi nih ya kalau misalkan kayak Gemini itu sering banget dibilangnya tuh red flag, bermuka dua. Nah kalau Virgo ada nggak nih? Kira-kira, karena mungkin aku belum pernah dengar juga ya, karena nggak pernah mendalami si zodiak Virgo ini. Karena lebih kenal dengan zodiak sendiri gitu ya. Nah gitu. Kalau di Virgo itu sendiri tuh ada yang kayak gimana ya? Suka gak nyadar gak sih kalau misalkan lagi ini ngomentarin orang. Jadi kayak kalau bahasa Sunda mah orang tuh suka bilangnya ini ceplos-ceplos. Iya. Kamu ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak ya udah apa yang di dalam pikiran asal ngomong-ngomong padahal Ikutin kata otak. Iya, padahal tanpa sadar ternyata dia tuh nyakitin hati orangnya. Berarti kamu suka nyadarnya kayak gitu kan?
Oke. Berarti dari si zodiak Virgo ini tuh berarti dia tuh termasuk orang yang overthinking ya, overthinking terus Perfeksionis. Dia kalau ada yang berantakan tuh pengen selalu gatel ya, banget, gatel rapi. Tapi di balik itu Virgo juga care banget loh. Oh iya. Iya. Wih. Ternyata kita jangan ngejudge orang dari Pokoknya luar ada ya. kelebihan, pasti ada kekurangan. Bener. Oke, sekarang aku jadi udah mulai ini ya, kayak udah mulai ngerti zodiak Virgo gitu ya. Nah, karena aku udah agak sedikit tahu dari Virgo, kayaknya aku pengen tahu juga dari Taurus. Nanti aku terakhir deh, gak apa-apa Taurus dulu deh. Gak apa Taurus dulu deh. Taurus tuh bulan apa sih zodiaknya? Kalau Virgo bulan apa? Aku Kamu Agustus Virgonya? ya? Agustus September gak sih? Akhir, ya. Agustus September ya Virgo. Kalau Taurus Kalau Taurus Mei awal, sampai April sama April akhir April ke sama Mei awal. Ya. Oh berarti kamu bentar lagi ulang tahun ya? Tanggal Sekarang 8. Mei, sekarang kan Mei. Oh iya. 2 hari lagi nih. Oh iya abis Taurus Gemini tuh pas. Tapi Ya, harusnya Taurus dulu. Oh iya benar. Kalau dari kamu gimana si Taurus ini soalnya kayaknya lingkungan teman-teman aku ada yang Taurus juga deh. Kalau yang sering dilihat Taurus tuh gimana gitu? Pasti keras kepala sih. Iya. Kamu ngerasa kayak gitu gak keras Keras kepala, betul. Kebanyakan Taurus tuh pemalas. Kalau Taurus tuh kayak orangnya santai gitu gak sih Kak? Karena malas jadi mager gitu. Ih, justru yang friendly itu Iya, Gemini mah semua ditarik. parah banget nih, kayaknya aku yang kena nih guys terakhir Red ya. flag terus. Ya enggak dong, Langsung dibantai-bantai. langsung dibantai. Semua Taurus dulu kita ya. Kalau kamu sendiri nih, kamu kan ngerasanya nih sebagai zodiak Taurus, kamu ngerasa diri kamu kayak gimana? Tapi kamu nyadar nggak sih kalau kamu tuh keras kepala orangnya? Nyadar Karena banget. mungkin si Taurus tuh identiknya sama keras kepala gitu kan. Ya keras kepala banget. Pokoknya susah banget sih kalau dikasih tahu gitu. Jadi pengennya pengen ngejalanin apa yang kita pengen. Jadi gak mau dikasih tahu sama orang gitu. Berarti kalau misalkan kamu kayak dikasih tahu kamu punya pilihan A, terus dikasih tahu B, kamu tetap akan milih A. Tetap milih A. Gila ya, jahat banget sih ini. Dia keras kepala dan egois ya jatuhnya. Terus ada lagi kan yang identik dengan Taurus apa? Taurus itu identik sama makanan enak, terus tempat yang nyaman, suasananya cozy gitu. Kayak gini ya? Asem. Betul. Ya, harusnya diliatin ya. Nanti kita liatin guys. Sinematik betul. Nah kalau di percintaan juga Taurus termasuk zodiak yang paling loyal. Wait. Loyal. Bayarin ya. Loyal dan royal. Apa loyal aja gitu ya. Tapi setahu aku juga kalau di zodiak Taurus ini tuh katanya kalau misalkan dia temenannya sama siapa aja ya nggak sih? Sama siapa aja Maksudnya sih? dia nggak pernah milih-milih teman gitu loh. Karena dia tuh bisa diajak ngobrol santai gitu loh orangnya. Betul. Nah zodiak juga nyaman sama seseorang, jadi dia tuh bakal tetap stay sama satu orang ini gitu. Oh ini relationship-nya. Ini berarti bukan Virgo yang setia tuh. Nanti Oh, iya, dari Virgo bukan yang setia ke Taurus, dari Taurus bukan yang setia ke Gemini, semuanya aja ya. Balik gitu Iya. ya. Nah Taurus juga bisa dibilang paling kalem di antara 3 zodiak ini. Wadaw. Wait. Wadaw banget tuh kalau Mereka suka kenyamanan, suka hal-hal yang stabil dan tenang. Tapi kalau misalkan bilang kalem, mungkin kalau misalkan buat orang yang paling deket banget ngerasanya kalem atau kayak Nah, ya udah jadi diri sendiri nggak? Jadi dia sendiri, malah kalau aku sendiri ngerasanya nggak kalem gitu. Kalau sama orang yang Kalau sama paling orang yang dekat. Cuman mungkin kalau misalkan di luar gitu ya. Ya, jadi kalem Si Taurus gitu ini ya. tuh jadi orang yang agak kalem. betul. Jadi kayak introvert gitu ya Kak. Terus di pertemanan juga Taurus tuh enak banget dijadiin temen. Gak banyak drama, santai, terus setia juga kan tadi udah dibilangin. tapi menurut aku sih Taurus juga kalau misalkan dari pribadi aku, karena temen aku juga sama dia April juga, tapi Aprilnya April akhir dia tuh. Terus kalau misalkan aku ngobrol sama si Taurus ini ya, si Taurus tuh yang bener-bener tipikal orang yang ngedengerin banget. Iya. Jadi iya karena santai itu kan, karena santai terus emang gak ribet juga. Bisa jadi diri sendiri. Ya. Jadi diri sendiri. Tapi pendengar yang baik Taurus tuh loh. Oh ya. Oh my god. Taurus tuh ininya apa sih? Lambang zodiaknya?
Aduh, Ini bukan sih yang ada banteng, ya kan? Apa sih Yang kepala? gitu yang Iya bulat, kan? bawahnya bulat gitu Iya. kan. Apa ya? Ntar kita cari, Iya, ntar kita nanti liatin ya guys. Di sini. ada emot. Kalau misalkan tadi kan kita ngebahasnya seputar selalu yang baik-baik kan, meskipun emang keras kepala menurut aku itu agak kurang baik ya. Cuma ada nggak sih menurut kamu selain keras kepala yang bikin aduh kayaknya ini menurut kamu tuh adalah negatif deh gitu? Taurus paling pemalas ya. Malesnya Males. tuh Males males banget. banget gitu. Beda ya sama Virgo, tadi perfeksionis dia. Kalau Taurus berarti dia tipikal orang yang pemalas. Tapi Iya. kamu rasanya kayak gitu gak? Iya. Malasnya Banget. dalam segi apa? Kerjain tugas. Salah satunya Salah satunya ngerjain tugas. malas. Bersih rumah? ya, terus ini paling kalau ada janji sama orang, Oh, iya. ngaret suka ngaret gitu. Oh, yang tepat itu waktu. Malas Iya. ya. jadinya males gitu. Ya itu sangat buruk ya sebenarnya, jangan dicontoh ya. Jangan ditiru. Salah satu kebiasaan buruk Buruknya. Taurus adalah Pemalas. oke. Oke ya, paling kita lanjut ke zodiak yang terakhir yaitu boleh. Gemini. Treng. Oke, sekarang kita pindah ke zodiak Gemini. Nah, kalau tadi Virgo kan serius. Benar. Gemini ini super kebalikannya nggak sih? Bener. Kayaknya Gemini tuh sering dikenalnya tuh cerewet, Oh, terus iya. banyak ngomong, ekstrovert. Sebenarnya kalau kalian sering dengar kayak Gemini tuh sering banget dibahas sama orang-orang yang nggak sih kalian nyadarnya. Betul. Tapi Coba. Gemini itu gampang nyambung sama orang gitu ya. Bener, tapi dibalik nyambung sama orang, kalau misalkan si Gemini udah gak suka sama orang, dia bakalan sebenci itu. Cut off gitu. Iya bener, bakalan nge-cut off. Kalau dari yang kalian tahu nih, sebelum aku mau cerita tentang si Gemini ini, karena menurut aku mungkin aku pasti bakal bilangnya yang bagus-bagus ya kan. Iya. Cuma aku pengen denger deh kalau dari kalian Gemini itu kayak gimana? Kebanyakan Yang orang sering kalian denger nih. red flag. Itu mah udah nomor 1 ya? Gila Paling sih. red flag pokoknya. Karena itu terkenal banget kayak di TikTok tuh. Di TikTok banyak tuh konten yang ngebahas Gemini. Iya. Gemini juga ini mood swing. Nah, Iya lagi. Kalian bisa lihat tadi gimana aku ya. Baru kejadian guys. Iya. Udah dicontohin ya tadi, barusan guys. aja ya. Bener banget sih, itu emang kebiasaan buruk Gemini ya. nggak. Sebenarnya Gemini itu bukan red flag guys, karena Gemini itu dibagi dua, ada ya kayak tadi kan Taurus juga April Mei, Oh, iya. Virgo Agustus September. Nah si Gemini juga sama, ada Mei sama Juni. Tapi menurut aku kalau misalkan red flag tuh sebenarnya balik lagi ke orangnya. Aku yakin deh di antara kalian juga pasti di Virgo sama Taurus pasti ada yang red flagnya kan. Cuman mungkin yang dikenalnya yang pasti red flag tuh si Gemini ini. Tapi sebenarnya balik lagi ke orangnya guys. Padahal sebenarnya Gemini tuh orangnya setia, kayak si Taurus tadi. Kayak Gemini tuh denger-dengar punya 2 kepribadian gitu ya? Kalau boleh jawab jujur iya sih. Jujur iya ya. Karena mungkin yang tadi aku bilang ya, karena Gemini tuh kalau misalkan dia udah gak suka sama orang, ya udah dia bakalan cut off. Tapi bukan berarti kayak dia tuh ngeliatin sisi buruk dia gak suka sama orang, terus dia ngeliatin di depan si orang itu. Nah Gemini tuh nggak bisa kayak gitu karena mungkin sifat gak enakan dari si Gemini gitu ya. Jadi meskipun sebenci-bencinya Gemini sama orang, dia bakalan bisa nutupin semua itu loh. Iya. Jadi tetap ya kalau dibilang muka dua iya gak sih gitu. Kak dua banget tuh ada Iya, tapi Gemini juga, ya benar. Gemini itu kan zodiaknya kembar. Nah, zodiaknya kembar kan gambarnya. Jadi kalau misalnya dibilang muka dua ya emang muka dua gitu. Tapi ya di balik itu juga si Gemini itu orangnya nggak enakan. Sebenarnya kalian juga pasti orangnya kan nggak enakan juga gitu ya. Cuman mungkin aku tuh orangnya gampang banget gak enakan kalau misalkan abis ya kayak misalkan kemana kayak aduh nggak enak nih sama ini, aduh nggak enak sama ini gitu, geningan keluar kan bahasa Sunda. Susah nolak ya? Nah benar, susah nolak. Tapi baik ngomong iya daripada enggak ya? Nah, jadi meskipun aduh gimana ya bilang enggak, aku nggak bisa bilang enggak gitu. Pasti dalam jawabannya hati iya. dalam gitu. hati enggak. Tapi pas keluar Iya. Nah, gitu. Benar banget. Itulah si Gemini ya. Si Gemini yang sering dibilang red flag, no, tidak. Green flag parah. Tapi Gemini itu gampang tertarik sama orang. Eh, Betul atau tidak? Sebenarnya iya, tapi sebenarnya Gemini juga gampang bosan. Itu gampang bosan. Nah, dia kan LDR nih. Sering ketemu nggak? Sering, makanya nah karena Gemini tuh gampang bosan, jadi
harus dipertemukan. Nah, guys. itu kalau misalkan dari relationship Gemini tuh karena mungkin si Gemini tuh orangnya gampang bosan. Karena yang pertama gampang tertarik, tapi Iya. minusnya tuh gampang bosan. Jadi satu-satunya cara kalau misalkan biar gak bosan si Gemini tuh ya ketemu aja. Gitu. Tapi ya itu kalau misalkan nggak ketemu bisa jadi tadi balik lagi ke yang mood swing yang tadi itu loh Gemini Tadi tuh. yang contohnya ya, tadi ada contohnya. Tadi saya udah praktekin kalau Gemini tuh emang mood swing banget gitu ya. Banget ya. Benar banget. Kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan si Gemini tuh sebenarnya kalau misalkan buat dibilang orangnya ceria, iya. Orangnya banyak ngomong, iya. Tapi dibalik itu juga mood swingnya, aduh parah banget sih. Kayak bener-bener gampang banget berubah gitu. Kadang jam 12 siang udah happy, jam 3 sorenya udah nangis gitu. Siangnya ketawa-ketawa, malamnya Nangis, kayak gitu. Bener banget. Oke, mungkin kayaknya cukup segitu aja Iya, untuk buat episode yang kali satu. ini bener banget. Episode ngebahas tentang zodiak kita bertiga. Mungkin nanti next episode kita stay akan tune aja. ngebahas masih ngebahas tentang zodiak ya, satu. benar, tapi untuk pembahasannya temanya nanti Nyusul. benar. Pokoknya kalian jangan lupa di follow, like dan komen. Bye bye.